"Ayo nak Harry, cuma ada kita di sini," ucap Nek Puspa. Harry tak menjawab, lantaran masih kaget dengan ucapan nenek majikannya itu. Sejenak, ia perhatikan sekeliling mobil, yang memang masih nampak sepi. "Memangnya gak apa-apa Nek?" tanya Harry bingung. "Kok masih tanya?" jawab Nek Puspa, yang membuat Harry tersenyum. Pemuda itu lantas menggenggam tangan nenek majikannya itu, sebelum akhirnya, peralatan seperti tikar, dan lainnya ia siapkan di sana. Ya, jujur saja, Harry sendiri tak mengira, jika pada akhirnya, ia akan melewati malam itu dengan seorang wanita lansia, yaitu majikannya. Dan kalau bukan karena bantuan padenya, ia tak akan pernah bekerja menjadi sopir pribadi nenek majikannya itu. Dan semua bermula, pada hari itu, tepatnya, ketika Harry baru saja tamat SMA, dan mencoba merantau ke ibu kota. Harry sendiri berasal dari keluarga yang tergolong miskin. Di kampung, orang tuanya bekerja sebagai buruh serabutan, yang kadangkala menjadi pengangkut kayu. Ia adalah anak pertama, yang memiliki seorang adik perempuan, yang masih sekolah di SMP. Kepergian Harry ke ibu kota, hanya berbekal ijazah SMA. Dan di sana, rencana, ia pun akan numpang di rumah sepupunya, Anwar, yang kebetulan, orang tuanya punya usaha warung sederhana. Anwar sendiri terpaut usia 1 tahun dengannya. Bedanya, Anwar melanjutkan kuliah di kota, sementara Harry tidak. Selain berbekal ijazah yang nyaris tiada artinya itu, rupanya, Harry memiliki keterampilan lain, yaitu mengemudikan mobil. Lantaran dulunya di kampung, hampir setiap pulang sekolah, ia selalu diajak ayahnya mengangkut muatan kayu dengan truk, dan membawa ke pabrik. Alhasil, 3 tahun pengalaman ikut dengan ayahnya itulah, yang akhirnya, membuat Harry cukup mahir mengendarai kendaraan roda 4. Selama di ibu kota, jujur, Harry hampir putus asa. Lantaran, selama 3 bulan lamanya, ia belum menemukan pekerjaan. Ada rasa malu dan sungkan, lantaran harus merepotkan bude dan padenya. Ya, meskipun sebenarnya, ia tak hanya diam saja, tapi juga, ikut bantu-bantu di warung, sekedar mencuci piring, atau bersih-bersih di sana. Hingga pada suatu ketika, tepatnya di hari Selasa, ketika Harry sedang sibuk bantu-bantu budenya di warung, mendadak, ia dipanggil padenya, yang kebetulan, menawarkan pekerjaan menjadi supir pribadi Nyonya Puspa. Nyonya Puspa sendiri merupakan, bos Pak Nuridin, yang biasa makan di warung padenya, dan mendengar, jika Harry bisa nyupir. Maka, Pakde mengusulkan ponakannya itu, untuk bekerja di sana. Kebetulan pula, di rumah Nyonya Puspa, sedang memerlukan sopir, lantaran, Pak Nuridin, sopir yang lama, akan berhenti bekerja karena usia. Mendengar tawaran itu, tanpa pikir panjang, Harry pun menyanggupinya. Bahkan, saat itu juga, ia segera ganti pakaian yang rapi, untuk ikut dengan Pak Nuridin ke rumah calon majikannya. Singkatnya, jantung Harry mendadak berdebar tak karuan, ketika memasuki halaman rumah yang besar seperti istana itu. Di sana, ia diantar Pak Nuridin sampai depan pintu, dan ketika dipersilahkan masuk oleh pembantu rumah itu, barulah Pak Nuridin pergi meninggalkannya. Setelah dipersilahkan duduk, tak lama kemudian, muncul seorang wanita tua, tapi tetap cantik dan berwibawa. Harry pun langsung berdiri sejenak, sementara, wanita itu tersenyum ramah, dan mempersilahkan pemuda itu duduk kembali. "Benar kamu mau jadi supir di sini?"
Tanya wanita yang kerap dipanggil Nyonya Puspa itu dengan ramah, seraya melontarkan senyum manisnya. Iya Nyonya, saya siap jadi sopir di sini, sahut Harry. Ah, jangan panggil Nyonya lah, panggil Nek Puspa aja, sergah Nek Puspa halus. Harry pun mengangguk. Kamu masih kuliah? Tanya Nek Puspa. Enggak Nek, saya baru lulus SMA, tapi sudah pengalaman bawa truk 3 tahun, sahut Harry. Nek Puspa lantas menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu memperhatikannya dari atas sampai ke bawah. Kamu masih muda ya, ganteng, kenapa mau jadi supir? Tanya Nek Puspa. Saya butuh uang mau kuliah Nek, juga buat bantu orang tua, sahut Harry. Ya sudah, kamu sekarang resmi jadi supir nenek, tapi kamu harus ready setiap saat ya. Gimana, kamu sanggup? Tanya Nek Puspa. Saya siap Nek, jawab Harry tersenyum. Kamu setiap jam 6 pagi, harus sudah ready, terus, antar nenek ke tempat fitness, setelah itu, antar ke salon, belanja, atau kemana nenek mau. Baru kalau sore, kamu boleh istirahat. Gimana? Jelas Nek Puspa. Siap Nek, jawab Harry dengan begitu tegas. Oh ya, siapa namamu tadi? Tanya Nek Puspa, sambil mengulurkan tangannya. Spontan, Harry menyambut uluran tangan itu, lalu bersalaman. Saya Harry Nek, sahutnya sambil tersenyum. Dan begitulah awal mula pertemuan mereka. Harry merasa sangat beruntung, lantaran cita-citanya untuk bekerja di ibu kota pun terwujud. Di rumah yang sebesar itu, hanya tinggal Nek Puspa, serta seorang pembantu, yang bernama Big Lisa. Big Lisa itu janda juga, lantaran suaminya sudah meninggal 4 tahun yang lalu karena kecelakaan. Nek Puspa hanya memiliki seorang anak perempuan, yang seumuran dengan Harry, dan saat itu, ia sedang menempuh kuliah di luar negeri. Sedangkan suaminya, sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nek Puspa sendiri, memiliki usaha toko kelontong, yang sudah ada beberapa cabang. Singkatnya, 2 bulan berlalu, tak terasa, Harry sudah biasa bekerja jadi supir Nek Puspa. Dan di bulan kedua itu pula, Harry masuk menjadi mahasiswa baru, dengan mengikuti jam sore. Keakrabannya dengan Nek Puspa pun semakin terasa. Apalagi, dari seringnya Harry mengantar Nek Puspa kemanapun, membuat keduanya tak lagi canggung saat berbicara. Terutama, ketika pulang fitness, biasanya, Nek Puspa meminta Harry untuk jalan-jalan dulu, sebelum pulang balik ke rumahnya. Dan konyolnya, Nek Puspa selalu duduk di depan, di sebelah Harry, hingga terkadang, pemuda itu jadi kagok saat menyetir, tapi lama-lama, ia mulai terbiasa. Sampai suatu ketika, tepatnya di hari Minggu, di mana Harry libur kuliah. Pemuda itu diminta Nek Puspa untuk mengantarkannya melakukan perjalanan ke puncak. Tempat yang memang jarang sekali wanita itu kunjungi, dan terakhir, sebelum suaminya meninggal dunia. Tapi anehnya, sejak awal perjalanan itu dimulai, Nek Puspa hanya meminta pemuda itu untuk jalan, sekedar putar-putar saja di sekitar puncak. Sementara Harry sendiri saat itu, tak berani bertanya, dan hanya menuruti apa yang dikatakan majikannya. Sampai menjelang sore, akhirnya, mereka pun kembali meneruskan perjalanan pulang ke rumah. Selama perjalanan pulang, hanya sesekali Nek Puspa dan Harry terlibat obrolan. Namun, di tengah perjalanan itu, tepatnya, saat hari mulai gelap, mendadak Nek Puspa meminta Harry untuk berbelok ke suatu tempat. Loh,
Mau kemana kita, Nek? Tanya Harry heran. Udah, pokoknya kamu jalan aja, begitu kata wanita tua berusia senja tersebut. Akhirnya, tanpa prasangka apapun, Harry pun kembali menurut. Ia sendiri tak begitu kenal dengan daerah itu. Yang ia tahu, di sana hanya ada perkebunan luas dan sepi, serta suasananya gelap gulita. Di tengah kebun itulah, mendadak Nek Puspa minta Harry untuk berhenti, dan mematikan mesin mobilnya. Kenapa berhenti di sini toh, Nek? Tanya Harry, yang masih tak mengerti, dan hanya kelingak-kelinguk mengamati suasana sekitar. Tapi, tiba-tiba, pemuda itu kaget bukan kepalang, tatkala Nek Puspa menarik lengan sang supir, sambil berkata, "Sekarang, kamu istirahatkan kelapamu di sini ya," pinta Nek Puspa, meminta Harry mengistirahatkan kepala di pangku. "Tapi Nek," tanya Harry bingung dengan yang sedang terjadi. "Udah, jangan tanya terus," serah Nek Puspa. Saat itulah, perasaan Harry mulai tak tenang, seperti akan ada sesuatu buruk yang menimpanya. Meski begitu, Harry pun menurut saja. Dan saat itulah, tiba-tiba, jantung Harry berdegup kencang, tatkala saat ia mengistirahatkan kepalanya, tak sengaja, mata pemuda itu tertuju pada dua anugerah kuasa majikannya. Beberapa kali ia tak habis pikir, lantaran, dari jarak yang begitu dekat, ia bisa memantau samar-samar, keindahan panorama alam dengan pegunungan itu. Belum lagi, ketika Nek Puspa tiba-tiba meletakkan tudung saji makanan, sambil berkata, "Kamu pasti haus kan, Har? Ini, minum aja minumannya," ujar nenek. "Tapi Nek," ujar Harry seakan tak percaya. "Alah, kamu ini tanya terus," ujar Nek Puspa, sambil mengambil kepala Harry, untuk segera membantunya. Saat itulah, Harry baru mengerti, jika majikannya itu mengajaknya ke sana, hanya sekedar untuk mendapat kebahagiaan saja. Sebagai pria biasa, tentu saja, Harry tak menolak akan kebahagiaan tersebut. Meskipun dua anugerah kuasa tersebut memang sedikit agak jatuh, tapi, tetap saja, mampu menghadirkan gejolakan dan semangat yang sangat berapi-api. "Gimana minumannya, Har?" tanya Nek Puspa. "Segar juga, Nek," sahut Harry, yang membuat Nek Puspa tertawa. Dan rupanya, sajian dari majikannya itu, mampu menghadirkan gejolakan aneh dalam diri supirnya. Lambat laun, perahu motor itu seketika hormat, dan Nek Puspa pun tahu itu. Sejenak, Harry memperhatikan anugerah yang kuasa itu, sebelum akhirnya memberi perhatian itu. Sontak, gejolakan tersebut pun muncul dari diri Nek Puspa. Memang sudah lama, wanita itu menantikan datangnya berkah tersebut. Bahkan, ia sengaja membawa Harry ke tempat itu, lantaran, ia ingin merasakan situasi yang lain dari biasanya. Lambat laun, Nek Puspa mulai meletakkan persegitiga bermuda Hindia, hingga spontan, membuat Harry tercengang dengan pemandangan alam lainnya. "Nah, yang ini juga ya, Har?" pinta Nek Puspa kemudian. Harry yang sudah dilanda angin beliung tinggi pun menurut saja. Ia yakin betul, jika majikannya itu juga, tak sabar buat menantikan kebaikannya. Sambil terus memberi perhatian, sesekali, netra Harry, mengarah pada gerbang kehidupan di sampingnya. Nampak, ada sedikit genangan banjir, dan terdapat pula suatu aroma pada jalur gerbang kehidupan itu. Harry yang penasaran, lantas beralih memberi perhatian pada gerbang kehidupan tersebut. Tapi sayangnya, tempat kemudi mobil yang kecil, membuatnya kesusahan,
untuk menjalankan niat baiknya akan pekerjaan itu. Di sana aja ya Har, kata Nek Puspa, yang mengerti kesusahan yang dialami sopirnya itu. Ia lantas beranjak pindah ke kursi penumpang, diikuti oleh supirnya. Di sana, kembali pemuda itu mengulang perhatiannya yang baik. Bedanya, mereka duduk sejajar, dengan jari-jari sang supir, yang menjalar mencari-cari gerbang kehidupan alam. Nada-nada nyanyian Nek Puspa pun bergema, sambil sesekali kelingak-kelinguk, memantau situasi dan kondisi di sana. Dan barulah, ketika Nek Puspa merasa sudah kondusif, ia pun segera berkata, "Udah Har, sekarang, langsung aja ke pekerjaan pokoknya," ucap Nek Puspa. "Seruis Nek," sahut Harry, yang begitu terkejut. "Kamu ini, kok tanya-tanya terus toh?" jawab Nek Puspa, membuat Harry tersenyum, dan lantas menyiapkan perahu motor tersebut, dan sontak, Nek Harry sedikit kaget, karena perahu itu begitu besar, seperti kapal perang Amerika. Akhirnya, pemuda itu melajukan perahunya dengan penuh semangat, dan mengarungi lautan bersama wanita yang sudah lansia itu. Ya, jujur saja, Harry sendiri tak mengira, jika pada akhirnya, ia akan melewati hari itu dengan penuh kejutan dari majikannya. "Jangan tiba dulu ke dermaga dulu ya Har, biar nenek dulu," pinta Nek Puspa. Sementara itu, Harry hanya mengangguk, dan berusaha membuat perjalanan yang terbaik untuk majikannya. Meski di dalam mobil tersebut kurang leluasa, tapi nampaknya, Nek Puspa tetap bisa mengeksplor kebaikan itu. Beberapa teori terbatas pun cukup bisa dilalui, dan tentunya, sambil menyalakan AC, agar suasana lebih sejuk. "Kamu pernah bekerja gini gak Har?" tanya Nek Puspa, di sela-sela kebaikan bersama. "Belum Nek, ya, baru ini," sahut Harry dengan tersenyum. "Jadi, nenek yang pertama dong, memberi lowongan pekerjaan untuk kamu," ucap Nek Puspa. Harry mengangguk, membuat Nek Puspa tertawa, dengan ekspresi lugu supirnya. Selama rapat paripurna itu, tak terhitung, Nek Puspa mengalami musibah banjir bandang. Wanita itu sendiri tak peduli, karena yang penting, kebutuhannya itu tercapai saat itu. Sampai kira-kira, beberapa waktu lamanya, akhirnya, baik Harry dan Nek Puspa pun tiba pada tujuan utama. Beberapa saat mereka terdiam, sampai tak lama kemudian. "Gimana Har?" tanya Nek Puspa memulai percakapan. "Lumayanlah Nek perjalanannya," kata Harry, yang disambut cubitan oleh majikannya. Keduanya pun tertawa, sambil sesekali memberi sambutan ringan. Dan singkatnya, sebelum mereka beranjak pulang, Nek Puspa sempat bercerita, jika sebenarnya, sejak pertama Harry datang, ia sudah kagum. Wajah Harry mengingatkan Nek Puspa pada mendiang suaminya saat masih muda. Dan itulah alasannya, mengapa wanita itu memberi kebaikan pada supirnya. Karena semata-mata, ia rindu pada mendiang suaminya. Dan akhirnya, sejak itu pula, Nek Puspa pun sering mengajak Harry bepergian keluar kota. Terkadang ke Pulau Seribu, ke pinggir pantai, bahkan ke sebuah desa terpencil, hanya untuk mengulang kebaikan mereka. Harry sendiri pun merasa beruntung bekerja di sana. Lantaran, sejak kejadian itu pula, sikap Nek Puspa berubah padanya. Tak hanya soal perhatian, tapi juga gaji Harry juga bertambah 2 kali lipat dari semula. Nek Puspa juga menyanggupi untuk membiayai kuliah Harry hingga tamat. Ya tentunya, dengan syarat, agar Harry terus bekerja menjadi supir wanita itu.